Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dimana nasanipun sesepuh bispo, para alim, para ulama yang hadir, nafa'anallah bi'ulumihim wa barakallahu fi kulli hayatihim ini dunya wal akhirah, amin. Pengurus muslimat Kota Metro yang saya muliakan dan seluruh jajarannya, Bapak Camat, Kecamatan Metro Utara, Bapak Lurah Karangrejo serta pamong bawahannya yang hadir, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro, dan seluruh kaum Nahdi, Nahdiyah, Ansor Pakaian, bil khusus ibu-ibu muslimat yang hari ini mengadakan rutinitas pengadakan pengajian 3 bulan sekali atau disebut dengan triwulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita dari rumah ngaji masuk dalam kategori man kharaja min baiti fi thalabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yaji. Siapa yang dari rumah niat mencari ilmu dengan ke rumah bikin niat ngaji apa badan, berarti masuk hadis ini. Man kharaja fi thalabil ilmi, siapa yang keluar untuk cari ilmu, bahwa mengkoteman iku fisabilillah, dia berjalan di dalam sabilillah. Amin. Jadi jenengan umpama mati saiki. Dereng. Pasrah. Dosa sampeyan tek pintu swarga menawa. Amin. Karena mati di tengah-tengah sabilillah. Pahalanya ya, luar biasa. Sampai kapan kita mendapat pahala sabilillah? Hatta yarji, sampai kita pulang lagi. Semakin lama di sini, semakin banyak pahalanya. Mudah-mudahan sampai sore. Saya tak pulang duluan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau sampean pengen nang swarga apa mboten? Dan swarga itu rombongan. Rombongan sana iki lho, Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takwa akan dimasukkan ke surga Allah dengan rombongan, zumara. Rombongan. Nah, rombongan itu apa sampean iki? Rombongan muslimat, Pak. Dan Allah memanggilnya juga melalui pemimpin-pemimpin. Al-yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Mereka manusia akan dipanggil melalui imam-imamnya. Nah, kita ini rombongan siapa nanti? Nah, saya yakin mengikuti Nahdlatul Ulama akan masuk surga. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Muslimat ini nama dari
wanita Islam itu muslim. Nah, kenapa harus ada NU? Ini untuk membedakan wanita Islam yang tidak ikut NU dengan wanita Islam yang ikut NU. Apa itu NU? NU adalah sebuah perkumpulan yang dibuat, ini sebuah perkumpulan yang dibuat oleh para ulama untuk mewadahi siapa saja yang sepaham dengan ulama itu. Dan ulama-ulama ini nanti akan dipanggil Allah untuk masuk di surga. Karena itu sampean melok ora terserah sampean. Karena Qurannya jelas loh. Qurannya jelas loh. Ya. Zumarul. Rombongan. Rombongan itu pasti ada yang mimpin, betul? Kalau yang mimpin itu salah, kita jelas juga ikut salah. Kalau yang mimpin itu tersesat, kita pun akan ikut tersesat. Kita cari yang yakin. Nah, Nahdlatul Ulama yakin akan masuk surga. Amin. Kenapa? Karena NU perkumpulan tujuannya untuk melestarikan, mengamalkan dan memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Apa itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Islam yang mengikuti sunnah Rasul dan juga mengikuti perbuatan para sahabat sesudah Rasul dan diteruskan oleh para ulama-ulamanya sahabat itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang yang berkumpul, rombongan, keluarga yang mengikuti apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Kanjeng Nabi tidak ada sesuatu yang harus penting dilakukan. Kalau kita mengikut Kanjeng Nabi, pada saat Kanjeng Nabi belum ada. Nah, setelah Kanjeng Nabi harus ada. Maka Kanjeng Nabi memberikan jalan, ikutilah sahabatku. Nah, sahabat ini kalau punya pendapat nggak mau sendirian, harus disetujui dengan yang lain, namanya jamaah. Maka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu ya. Mulai kapan itu ada? Ya semenjak Kanjeng Nabi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Iki ngaji ora kula ya. Nggih. Yo lah kok. Karena ada yang malah kayak gue. Tapi pesennya guru kula, kowe nek ngaji aja kayak guyon iki. Engko geser masalah. Tapi juga guyu. Kayak gue. Artinya tertawa itu hanya supaya ada kegembiraan dan untuk menghilangkan rasa ngantuk, untuk tidak seperti orang yang sudah pegang, ya. Ibarat sayur, bumbu itu hanya sebuah bumbu.
Tapi cukupkan bumbu malah dagingnya hilang. Betul enak, Pak. Rendang itu boleh dagingnya atau Bumbu tok. oh, udah panggangan kokone. Jadi kadang-kadang pengajian juga begitu. Terlalu banyak guyon, isinya nggak ada. Jadi mana-mana lingkungan tuh, Pak. Nah, ini pengurus muslimah, pengurus NU ini perlu diperhatikan. Gitu loh. Nah, jelas sekarang kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah. Taatlah kepada Allah, wajib. Perintah ini perintah wajib, nggak bisa ditawar. Wa atiiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, juga wajib, nggak boleh ditawar. Kalau kita cari bagaimana cara taat kepada Allah, Al-Quran, betul? Betul. Quran kitab Allah dan turunake Rek Nabi Muhammad kanggo umate supaya bener ing agamane selamat dunyane lan akhirate. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa darohi atfatayati rotal alamin ya uhairatuhi warharomi. Jadi Al-Quran itu hiburan Pak. juga ini karena bapak ini aku gak ngerti suaranya sing apik sapa ya. Nah, jadi Al-Quran itu suatu pedoman dari Allah yang disampaikan kepada kanjeng Nabi untuk manusia, supaya jangan salah kita memilih agama, jangan salah kita melaksanakan di dunia, jangan salah kita menuju ke akhirat. Al-Quran berarti kita wajib berpedoman dengan Al-Quran. Itu arti daripada ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Ini menurut tafsirnya Imam Nawawi Al-Baghdadi. Jelas pendapat kula, belum ada pendapat apa-apa. Ini pendapat ulama NU. Wa atiiur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, karena tidak ada satupun manusia yang paham, ngerti maksud Al-Quran kecuali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, diamnya kanjeng Nabi, salahnya bukan salah ya. Kalau Nabi salah itu hukum, Bu. Nek Nabi kok salah itu hukum, kesannya Allah. Nek sampean salah bubrah, yo. Kanjeng Nabi pernah sholat asar itu 2 rakaat. Setelah salam pergi. Sahabat geger, anak sing muni ngene, "Wah, alhamdulillah tadi asar kan di loro, enak ini." Ada yang mungkin ini ada wahyu ini. Akhirnya apa ini? Ini kanjeng Nabi apakah memang ada wahyu dirubah apa sampai lali? Dua-duanya tidak. Ada apa? Kok sholat asarnya 2 rakaat? Betul. Nggih. Kanjeng Nabi pulang ke tempat sholat, Allahu Akbar, 2 rakaat sebelum salam sujud. Sahwi. Itu karena akan lahir hukum sujud sahwi. Kanjeng Nabi oleh Allah diberikan lupa. Jadi lupanya Rasul itu menjadi hukum. Nah, sampai lali. Bubar. Terus jenenge pengajian itu lali ra duit. Tapi ra apa-apa jenenge lali deh. Bapak Ibu berarti apa yang diperbuat oleh kanjeng Nabi? Ucapannya, tingkah lakunya, bahkan kanjeng Nabi diam itu hadis. Ya. Ada sahabat yang menyembelih hewan dop itu kayak terenggiling. Nggak tahu kalau
Pokoknya saya lihatnya di masjid kayak tergiling, itu disembelih oleh sahabat, dimakan. Wah, Nabi, ini tuh enak, ini enak. Kanjeng Nabi buatan kurun, tapi orang mangeng menang mawon delok nih. Berarti ini menjadi data mungkin. Tuh yang menang, akhirnya apa hukumnya? Hewan dok itu makruh, bukan haram. Karena apa? Kalau haram Kanjeng Nabi pasti melarang. Diamnya Kanjeng Nabi itu menjadi hadis. Semua hadis itu bersumber dari pemahaman Al-Qur'an. Berarti wa atiqur Rasulullah harus berpegang kepada al-hadis. Atiqullah Quran wa atiqur Rasul hadis. Quran hadis. Gusti Allah pangeranku, Nabi Muhammad panutanku, agama Islam agamaku, Quran hadis pedomanku, sholatullah sebagian umat Islam yang hanya membatasi di situ. Cukup Quran hadis saja, tidak boleh ditambah-tambah. Jawabnya kalau bisa ya monggo. Monggo. Tapi apa bisa? Maka untuk mengamalkan isi Al-Quran dan hadis itu harus didekati dengan seterusnya itu ijma qiyas aku melu ulama guruku wong Islam sedulurku Indonesia ada sebagian tak gelem ini Indonesia ke negaranya. Tapi orang kok ini ya maknanya kayak gitu lucu ya. Lucu betul. Nah, NU tidak seperti itu. Ini baru ini. Tadi ini kata perbedaan deh. Nah, baru ini NU tenang lagi. Bahkan di dalam video ngeten. Man yaqis min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Suhedi kan sih Pak. Kok sabarku, mun aku gak enek bakal enek perbedaan akeh banget. Sampeyan saiki ngentuk kalau biji ora cukup. Gimana sikap itu? Ya wis, awake dhewe wong bodho nggih. Nggih. Rasa nyalahne rono-rono. Wong nyalahne kudu iso bener. Nek ora iso bener aja nyalah. Kalau sudah banyak perbedaan seperti itu, Kanjeng Nabi dawuh wa'alaikum bisawadil a'dham. Ikuti yang paling banyak yang mana? Alhamdulillah, Bu. Kalau itu sing 30 kalau sing ora 30 kan ndi? Atas 30. Aku Kita tidak usah menyalahkan yang
tidak 23. Tapi ternyata di dunia ini yang paling banyak 20. Bu, saya boleh ziarah kubur kalau saya merawat kendi. Gak usah nyalakan semua ziarah. Tapi mengikuti ulama yang boleh ziarah paling banyak. Tidak salah mengikuti nabi. Alaikum sawadil adab. Sokeh nih habis. Paham ya? Boleh salah-salah sampai rasa bener ini. Mantap betul itu. Oh, terus saya tak lagi. Waladine, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha al-Qur'an wa atiur rasulah al-hadis wa ulil amri minkum. Ulil amri, uli itu yang mempunyai, amri itu keputusan. Ikutlah orang-orang yang dibolehkan mempunyai keputusan dan keputusannya menjadi hukum. Biasanya uli amri itu nek sing ceramah Pak Camat niku di pemerintah. Pak Lurah, DPR. Niku mesti uli amri pemerintah. Ya tidak salah, tidak salah. Mengikuti pemerintah yang satu wajib. Karena apa? Itu menjadi hukum. Bu. Bu. Nek wong itu ora seneng karo bojone. Terus saking melek wis paleh kok. Bisa suaminya ditalak. Yang bisa menalakkan pemerintah melalui sidang. Kalau memang sudah benar bisa diputuskan menjadi talak. Hukum itu. Anak wong itu orang duwe wali. Ya. Nikahnya sah-sah, walinya pemerintah, wali hakim. Hukum. Ada perbedaan tanggal siji ini kapan? Aku lagi kosong. Beda, ada sing sesuk, ada sing umben. Pemerintah putuskan sekarang dan dihukum melok sah. Oh banyak lagi ya. Nah, artinya apa? Ulil amri minkum itu pemerintah juga nggak salah. Tapi banyak orang yang nggak paham, yang lebih dari itu ada. Apa ulil amri? Ahlul halli wal abdi. Siapa ahlul halli wal abdi itu? Manusia, ulama, orang yang paham agama, ngerti agama setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Sahabat dan orang-orang yang ikut sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum radhiyallahu anhum wa radu anhum. Iki Qur'ane. Adalah orang-orang yang sudah dahulu lahirnya. Berarti wong-wong niki umure tua-tua. Tapi juga termasuk al-awwalun. Awal masuknya Islam. Kelompok itu sapa sing dimaksud Quran iki? Oh, tibae minal muhajirin wal ansor. Maksudnya siapa? Para sahabat. Para sahabat dibolehkan menentukan hukum setelah Kanjeng Nabi yang pada saat Kanjeng Nabi belum ditentukan hukumnya karena kasusnya belum ada. Maka dengan ayat ini maka sahabat boleh ya, memutuskan hukum dan itu sah. Contohnya zaman Kanjeng Nabi tarawih jamaah itu belum ada. Tarawih jamaah setelah ba'da sholat isya itu baru dilaksanakan di zaman sahabat Umar bin zaman tarawih bar isya bar subuh. Jamaah apa dewe-dewe? Berarti mengikuti keputusannya sahabat Umar. Itu diputuskan setelah Kanjeng Nabi. Nah, sampai mengikuti itu tidak salah, itu. Nah, Umar mempunyai pendapat itu nggak mau sendirian. Pendapatnya dikuatkan oleh yang lain. Siapa yang kuatkan? Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman,
ada 3 menyetujui. Maka ini namanya konsensus. Dalam Islam nama jamaah. Gitu loh. Kalau kita mengikuti berarti kita ini kelompok al-jamaah, al-sunnah wal jamaah. Paham berapa ngaji lagi? Kayak duit ini. Oke, kasih ngaji ya, insya Allah. Saya ngaji mungkin sore. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, ini penting nih, Jadi bahkan tidak hanya sahabat yang diikuti, walladzina taba'uhum, dan ulama yang mengikuti sahabat itu. Dua keputusan apa? Yang pada zaman Nabi belum ada, diputuskan oleh mereka. Boleh kita ikuti. Nah disinilah setelah sahabat disebut tabi'in, setelah tabi'in disebut tabi'in atau yang disebut dengan mazhab. Berarti mengikuti mazhab itu wajib karena perintah Al-Quran. Kita tidak boleh ngarang diri, tidak mengikuti mazhab. Tuh, apa tadi contoh ya? Kalau ibu-ibu sedang halangan, boleh sholat enggak? Tidak. Itu mulai zaman Kanjeng Nabi, Al-Quran itu. Sampai Kanjeng Nabi begitu. Tapi berapa hari tidak boleh sholat? Itu Qurannya enggak ada. Hadisnya enggak ada. Kalau ngarang cewek, bagi orang yang pendarahan, enggak tahu sholat. Gimana? Penting, lebih penting kalau ngaji ini mana? Orang ternyata ulama setelah sahabat ini mencari cara memahami supaya tidak punya pegangan. Nah, Imam Syafi'i yang tersohor mengadakan survei selama 4 tahun, enggak sembarangan nih. Nyegat wong wedok ning perapatan setiap isu. Tapi anak wadon enggak mbak dari tanggal kamu mas jenengan anak yang pinter-pinter. Saiki nek sesuatu ngono Pak? Hah? Oh, si dari uang ya kan. Itu 4 tahun dikelompok nih. Maka dia punya pendapat barang yang sedikit itu tidak bisa jadikan pedoman. Kita mengikuti pedoman yang terbanyak. Maka disimpulkanlah yang orang halangan tidak boleh sholat itu paling sedikit sehari semalam, umumnya 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Kalau ada wanita begitu sudah 15 hari masih mengeluarkan darah, bagaimana solusinya? Ayo ngarang diri, nggak bisa. Ayo melu mazhab ngarang diri, nggak bisa. Oh kita sudah diperintah ikut mazhab itu. Ternyata Imam Syafi'i memberikan solusi, kalau sudah 15 hari malam wajib sholat. Walaupun dalam keadaan tetap mengeluarkan, itu dimasukkan dalam kategori daimul hadas. Nah bagaimana cara sholatnya? Ngarang diri nggak iso. Ada pedomannya. Ayo ngarang diri ini iso. Nggak bisa. Imam Syafi'i dengan ilmunya, maka sholatnya orang seperti itu, yang jenisnya seperti itu. Banyak ini ada jenis yang namanya apa, kencing netes ya. Saya punya kawan itu nggak tahu kencing apa enggak, pokoknya basah terus karena dia pernah jatuh. Ya. Itu bagaimana sholatnya? Oh dia ngembes. Nah orang-orang yang seperti ini, menurut Imam Syafi'i, ketika masuk waktu dia wajib membersihkan dan dibalut yang kuat, wudhu terus sholat. Antara membersihkan, membalut, wudhu, sholat ini tidak boleh diselang-selangi, harus tidak terputus. Nah,
selama dia membalut wudu, sholat, kok keluar darah ini dimakfur. Ini harus ikut, ada yang kita ikuti, nggak sembarangan. Kalau orang nggak mazhab bagaimana kira-kira? Ini nggak sembarangan kalau ngaji ini. Nanti. Makanya alhamdulillah kita di NU ini kalau Mbah Yai diajak derek para ulama yang kita derek itu yakin mau gurune itu tekan kanjeng Nabi. Saya ini ngomong karena apa? Saya ngomong karena ya ilmunya Mbah Yai Sodik sama dengan Pak Zainal Mahmudi. Ya, gurunya Mbah Yai Sodik. Mbah Yai Sodik itu dari mana? Dari Mbah Yai Fakih Asy'ari. Mbah Yai Fakih Asy'ari dari siapa? Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ini kalau ditelusur, Mbah Yai Asy'ari itu dari sampai kepada Imam Syafi'i itu tidak terputus. Masa sih ragu? Kalau si wong rorong selama maca buku nang mulai bukunya. Hati-hati Bu. Itu lah. Dulu alhamdulillah. Sekarang di sini ada pengertian wajib mengikuti mazhab, tapi tidak mutlak, tapi harus ikut. Gini, kalau ada perbedaan mazhab, maka kita pilih salah satu. Ketika kita pilih salah satu, meninggalkan yang satunya. Nah, meninggalkan yang satunya nggak masalah, karena kita sudah ikut yang satunya. Contoh, menurut Imam Syafi'i, batalnya wudu itu kalau ada wanita dengan laki-laki yang bukan mahrim bersentuhan, disengaja nggak disengaja, syahwat nggak syahwat, hidup atau mati, batal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal bukan. Batal itu kalau sengaja ngomong-ngomong. Kalau simbolnya gak ngejem dah. Berarti kalau kita sudah mengikuti Imam Syafi'i tidak mengikuti Ahmad bin Hanbal. Gak masalah, kita sudah ada yang kita ikuti. Jangan ngarang sendiri. Ini kuatah Bu, kuatah. Bikin yang diterangin ini kita pun saja borah rampung. Kapan-kapan ya disambung maling. Ini jelas. Nah, mengikuti mazhab wajib walaupun tidak mutlak. Terus fa'in tanaza'tum bisyai'in. Ayat ini ditujukan bukan kepada pulau sampean, ditujukan kepada para mujtahid ini, para mazhab. Kalau para mazhab ini sulit mencarikan dalil, maka dipersilakan untuk mencari di dalam Al-Quran, disamakan yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, Bu, kalau wong Jawa tosi bapak kampiling nanti pingsan, dosa apa enggak? Dosa. Di Qurannya enggak ada. Mana katanya enggak ada? Ternyata di dalam Quran itu ada. Wala taqulu ufin wala tanharhuma. Kamu jangan berbicara kasar dengan orang tua dan jangan menghardik dan berkata kasar. Itu akibatnya apa? Sakit, menyakit. Kemudian apapun yang menyakitkan kepada orang tua itu hukumnya haram. Ini namanya qiyas. Qiyas. Banyak lagi ini ya. Artinya apa? Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu pedoman kita. Nah, Bapak Ibu hadirin yang ulama-ulama ini nanti ketika masuk surga akan mencari kelompoknya.
marang ngebleng. Nek aku motak ya. Insyaallah Mbak Yesot Motak sareng iki waritan. golek kula. Lah kula sak nyandake golek sampean nek ada. Al-yauma naqulu lakum nasim bi imami. Oleh karena itu alhamdulillah kita ikut Nahdlatul Ulama. Jadi paham ini memang sudah ada dari Kanjeng Nabi. Gitu loh. Nah kenapa baru tahun 2026 berdiri kelompok ini? Ini kan hanya di Indonesia. Kenapa harus berdiri? Bapak Ibu, setelah paham ini berjalan beratus-ratus tahun, maka pada tahun 1115 Masehi, ini kalau dihitung dari Kanjeng Nabi berapa tahun? Sudah hampir 951 tahun. Selama itu berjanjian jarah kubur, dungakne wong tuane sing mati berjalan biasa. Nah pada saat itu lahirlah seorang ulama. Sebenarnya nggak terkenal ini, namanya Abdullah bin Abdul Wahab, lahir di Mekah, dan dia membangun paham namanya paham Wahabi. Paham inilah yang mengharamkan jarah kubur. Ini sudah 991 tahun Ahlus Sunnah sudah berjalan. Enek canyar. Ya wong kajek emon 915 tahun lho Bu, berkat nyata nih. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahab ini orang tuanya sendiri nggak cocok, kakaknya sendiri nggak cocok, dia nggak laku. Rupanya di Mekah ada pergulaan pergantian. Nek kerajaan itu biasanya kalau ganti pakai Bu, pakai perang gitu, rajanya dibunuh. Sayyid Syarif Husain itu yang Pak Abu Sulaiman dibunuh. Maka dinasti Asy'ubi ini dia mampu karena ini umbang paham ini. Akhirnya paham ini jadikan paham negara. Geger Pak di sekitar abad ke-19. Wahab ini terkenal di Arab. Macam-macam orang angkat sujud bunuh. Bahkan seluruh makam-makam yang pernah dilihat harus dibinasakan, sampai makamnya Kanjeng Nabi terancam akan digusur. Maka disitulah ulama-ulama Indonesia yang kalau soal jamaah prihatin nangis, iki piye. Bahkan pengaruh itu sudah masuk ke Indonesia. Wong ziarah kubur musyrik, ngirim donga wong mati ora oleh, berjanjian haram. Padahal sudah ribuan tahun nih, ratusan tahun. Disinilah ulama-ulama gembrega, bangkit, gawe organisasi yang pertama ke Mekah. Soal kendene Raja Mekah. Surat enten, letas enggak ada surat. Silahkan Anda untuk menghilangkan kuburan pian, tapi makam Rasul, ulama Indonesia tidak akan mencuri. Kalau tidak dilaksanakan, ulama Indonesia akan memusuhi Saudi Arabia. Maka surat itu dikabulkan. Sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan makomnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu perjuangannya kiai-kiai itu sampean. Itu loh. Nah, kenapa aku jadi tadi melestarikan ini ajaran saya ini? Mereka diserang. Nah, terus diajarnya anak putune jonate, anak putune ora kaya bapake. Nah, diperjuangnya maka dibentuklah organisasi. Jadi organisasi itu perkumpulan, tujuannya sitok ning mergo kemampuane beda-beda, terus didadekne siji supaya berhasil. Contohnya luwe itu kan penggaweane weteng. Nek weteng kon golek panganan dhewe apa iso? Kok saiki gawe organisasi awak iki. Ayo moto golek panganan ngendi? Nah dipun kono. Tangan yo ora moto yo ora iso medhot njiko. Kalau mata itu terus turun ambil makanan, ya kan nggak daya.
Oh, maka perintah kaki. Kamu yang bisa, kamu aja. Oh ya, kamu aja. Kaki nggak bisa ngambil. Mata tangan. Kaki tolong tangan kamu yang bisa ngambil. Ngambil. Ini belum kenyang. Gimana ini? Coba mulut. Mama. Ini kalau kasar ditelan, perutnya rusak. Maka gigi, tolong gigi itu dihancurkan. Gigi cuma ngilang kalau bolak-balik kan nggak bisa. Maka lidah ini bersatu sama gigi, maka nggak ada lidah kecopot. Itu bersatu. Beda. Ini pas kecopot, itu pas rape antara nih ilat karo. Dulu kan rape ya. Ada dulu akur kalah karo ilat karo itu ya. Ilat karo itu ya akur. Nah, itu belum bisa. Ada satu lagi finishingnya, tenggorokan harus berani nyedot. Akhirnya parah. Siapa yang berjasa? Ada siapa? Nggak ada. Itu organisasi. Ini loh. Itu organisasi tujuannya satu. Ya, nggak boleh kok matanya. Coba saya nggak mau cari kata kaki. Kalau saya nggak kesana, kata tangan. Kalau saya nggak ambil, kata tenggorokan. Kalau saya nggak ngeluk, kata perut. Kalau saya lapar, saya lemes sopok. Ya kabeh. Inilah organisasi. Maka apapun program yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan kita bersama, bukan keuntungan pengurus. Ya benar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, maka berdirilah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam wadah yang disebut Nahdlatul Ulama. Sampai ngurusi kangelan. Lagi nopo itu tidak ngurusi wong liwat, nyambel, repot ini. Maka tahun 52 Munas di Purwokerto menelurkan iki wong wedok digekne dhewe wae. Muslimat wanita muslimat itu. Kemudian ini dibawa ke Muktamar di Palembang, lahirlah Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang namanya organisasi otonom itu anggaran dasarnya sama. Anggaran rumah tangganya biar buat sendiri-sendiri, kepentingannya ibu-ibu apa. Artinya Muslimat NU adalah Nahdlatul Ulama. Marilah kaum ibu muslimah Nahdlatul Ulama nan setia, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman utama demi agama, nusa dan bangsa, negara damai bahagia. Nyanyian bukan sekedar nyanyian. Ini bisa sumpah, bisa komitmen. Itu loh. Orang ini sekedar nyanyi, suara kami api. Untuk apa namanya organisasi ini ya? Muslimah umum disirami melok nggak bisa. Itu loh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, marilah. Kata marilah ini berbeda dengan ayo. Nah ayo monggo belum kamu murah belum kamu. Kalau marilah wajib, mari wajib. Berarti kita ini wajib, muslimat wajib, ya, taat kepada Nahdlatul Ulama. Marilah kaum ibu muslimah apa setia? Marilah kaum ibu muslimah Nahdlatul Ulama nan setia. Setia ini artinya apa? Jangan pernah keluar dari anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Quran, hadis, ijma. Iya, gitu loh. Itu setia. Marilah. Kalau nggak mau ya mentua. Gitu loh, marilah itu. Berarti kalau ayo nek gelem melok, nanti biar apa-apa. Kok tak kayak berkat ngono paling karena gelem dulu lagi. Kalau marilah beda. Kata-kata mari aku nanti takut. Apa bedanya ayo kalau mari? Beda.
Makanya dalam Manas Muslimat dipilih kata-kata marilah. Marilah kaum ibu muslimat, Nahdlatul Ulama nasib yang Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman utama. Nah kalau ada muslimat tidak pakai Quran, ijma, qiyas, lagi muslimat apa? Wong nyanyiane lho kuwi. Dan insya Allah ikut para ulama kita masuk surga. Amin. Amin. Tapi itu lagi hadirat pedoman Al-Quran, hadis, ijma, qiyas sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian demi agama kita benar, jangan salah. Pedomilah itu. Nah, pedomilah itu. Masya Allah Bu, karena hanya ulama yang mampu memecahkan situasi kalau ada kebuntuan. Dan setelah kanjeng itu kan banyak masalah. Nah itu kalau enggak ulama-ulama memecahkan bagaimana? Zaman kanjeng Nabi biyenungane, zaman sahabat orane, ya ulama saterusé. Nah ulama saterusé kalau mau berkumpul, ulama yang mau berkumpul, nah, itu keputusannya pasti mendapatkan rahmat. Itu jadi kanjeng Nabi. Nanti lihat, umatku kalau berkumpul pasti memutuskan hal yang bermanfaat. Zaman modern itu Bu enten wong pengen duwe anak tapi mau meteng. Berkonek bolak-balik meteng kondor. Ora iso langsing. Teknologi bisa menjawab bayi tabung. Nah, sperma laki-laki diambil, sperma ibu itu diambil. Di titiknya wong sing pengen gelem meteng. Aku sapa gelem burung meteng iki titik. Lebokne ngangge alat dus. Itu bisa. Bagaimana hukumnya? Ulama perlu ini. Ternyata keputusannya itu haram. Alasannya satu, mengeluarkan sperma yang tidak syar'i itu haram. Memasukkan sperma kepada wanita yang tidak dinikah, walaupun masuknya pakai alat, itu juga zina. Yang ketiga, kalau lahirnya bin siapa anak ini? Apa bin yang punya sperma laki-laki? Apa bin yang meteng? Kalau bayi ini berdoa Rabbana Rabbighfirli wali-wali, kemana? Ini dibahas oleh ulama kita, tak sembarangan Bu, sampai berhari-hari, supaya kita pengikutnya nggak salah. Gitu loh. Nah, alhamdulillah ulama-ulama Kulasama ini peduli, datang Kulasama derek-derek. Alhamdulillah. Terusnya titik. Nah, cek 5 menit malih. Nggih muncul Pak. Demi agama, demi bangsa. Bu, NU punya slogan NKRI harga mati, Pancasila jaya. Apa namanya? Itu tidak sekedar, itu berdasarkan Al-Quran. Hanya ini tahu rumah Bu. Ayo pilih Pancasila apa pilih Quran? Ayo gue milih Undang-Undang Dasar 45 apa pilih Islam? Gajar sampe lekon bedek piye dadah. Bingung lah. Bingung ora tau ngaji. Pilih semua. Jawabnya karena saya menerima Pancasila, saya menerima Undang-Undang Dasar 45, Pilih semua. saya menerima NKRI karena Al-Quran atau karena Islam. Kalau Islam melarang, sudah duluan ulama-ulama saya menolak. Dasarnya apa? Karena negara kita ini kan negara kesepakatan. Mana Qurannya? Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum.
orang-orang yang beriman dan istajabah tetap mengakui keesaan Allah. Walladzina stajibu aqamu sholat dan tidak pernah meninggalkan sholat. Wa amruhum syura, dan kalau dia punya perkara dimusyawarahkan. Berarti musyawarah perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an. Yang diperintah musyawarah amruhum, perkaramu. Perkara maksudnya apa? Yang belum ditentukan di dalam Al-Qur'an dan belum ditentukan di dalam Al-Hadis. Paham saja. Makanya ngaji Pak. Orang kecil ya. Nek paham orang ngaji. Ada enggak perintah Quran yang kayak bisa dalam makanan kecil? Ada enggak dalam hadis? Tapi bagaimana kalau bisa enggak ada namanya? Dikasih nama. Karena ini kepentingan orang Karangrejo, ya orang Karangrejo musyawarah. Ketika keputusan musyawarah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan itu menjadi hukum, namanya hukum kesepakatan. Ketika kita mau merdeka, sing musyawarah itu orang ngecek-ngecek, ulama-ulama ONU, ulama tokoh Muhammadiyah, ditambah dengan para cendekiawan, Pak Karno, Pak Hatta, dan yang lain-lain. Musyawarah. Lahirlah NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45. Boleh ono sitok sing bertentangan dengan Al-Quran. Boleh ono sitok sing bertentangan dengan Al-Hadis. Enggak ada. Kalau enggak ada itu ya jadi hukum. Wajib ditaati lah ngoten nggih. Insyaallah. Umpama nek wong nyat teko teng Karangrejo, moro-moro pindah aja Karangrejo. Jeneng mau Karangrejo, pindah. Oleh enggak mau Karangrejo? Ya kena dhisik. Kene wong ra melu musyawarah arep ganti negara. Piye jajal iki? Corakal lho. Jadi biar melu musyawarah, melu pangeran kok ora. Kok meneng to? Nah, masuk problem paham. Silahkan mereka, tapi Eko berkomitmen. Kita wajib mengakui negara kita. Betul? Nah, bahkan kita wajib memakmurkan, ini wajib perintah Al-Quran. Waladi ansaku minal nanti wastakbartum biha. Allah itu loh menjadikan kalian dari bumi dan kalian wajib memakmurkan. Lah bumi mana yang harus kita makmurkan? Ayat diaroku yang kamu tempati rumah. Nah kita berada di mana? Di Karangrejo. Ya wong Karangrejo wajib njogo Karangrejo. Kecamatan Metro Utara ya wajib njogo kecamatan Metro. Sak kota Metro ya wajib. Sak Lampung, sak Indonesia. Semangat kok bareng. Nah, mudah-mudahan kita mantap di muslimat, artinya pendereke sampai dibolehkan untuk membuat program-program yang sekarang sampai lakukan ini. Kalau dilakonnya wong lanang kan ora patek pantes to. Ora patek iso, ngoten lho, ora patek iso. Wong lanang iku ketoke gagahe tok lho. Gagahe tok. Nggih. Lho, kula niku sering Bu ngaji nangis. Enten wong rondo ditinggali anak 5, mentas kabeh. Ana sing hafal Quran, sing sarjana loro. Wong lanang iki ditinggali anak iki. Ora mantap. Terus sombong iki kok wong. Lha kula itu dikai bojo niku kali Pak Yai kula pesen iki sinten awas iki. Aja nganti mbok getak. Mbok getak bojomu padha karo getakku. Lho kula mboten wani getak bojo kula kalian pesen guru. Lah kula gak ada anak 5 lah nek dadi balik iki kok ulur aku. Tapi kadang sing bangte sing wedok cerewet yo. Terusan. Yes. Oke. Ibu hari ini. Iki semantan oleh nenek iki. Nah, jadi terakhir halal bihalal. Halal bihalal itu bagaimana hukumnya? Didelok dhisik. Halal bihalal kok njaluk ngapura.
njaluk halal karo wong liya. Lah njaluk ngapura, njaluk halal karo wong liya iki hukume wajib. Nek dheweke duwe salah. Nek dheweke duwe utang. Tapi bapak tobat. Nanti bab tobat. Bab wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin. Kowe cepet-cepet to entuk pangapurane Allah. Cepat-cepatlah untuk mendapat ampunan Allah supaya cepat mendapatkan surga. Nek kepengen cepet oleh swarga, kudu cepet oleh pangapurane Gusti Allah. Nah, berarti siapa yang punya dosa itu tidak akan mendapatkan surga sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu bagi orang yang punya dosa kalau ingin ke surga wajib tobat. Tobat itu ada dua, dosa itu diperintah ramangkat, dilarang orang nekat. Diperintah ramangkat, dilarang nekat, itu dosa. Diperintah orang mangkat, malaikat Inzazir diperintah untuk hormat sama Nabi Adam, nggak mau maka jadi kafir, disebut iblis. Namanya tadinya malaikat Inzazir. Diperintah orang mangkat, dosa. Nabi Adam dilarang orang kuat. Adam, Hawa dalam dah kamu di surga, seluruh makanan ini makan, tapi kali ini jangan didekati. Orang kuat, orang itu mau dicedhi malah dipangan. Metu ke swarga. Iblis ning jero swarga diperintah pisan ora mangkat, metu ke swarga. Nabi Adam wis kok ning jero swarga karo Ibu Hawa dilarang, hanya satu saja enggak kuat, metu ke swarga. Awake dhewe iki daftar. Iblis itu sudah di dalam surga. Nabi Adam sudah di dalam surga. Karena diperintah siji nggak kuat, nggak mangkat, siji dilarang orang kuat, metu. Nah, awake dhewe lagi daftar, diperintah kerep mangkat, dilarang kerep nekat. Boy. Ada jalan keluar, peringatan Allah, basari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayo cepat. Mendapatkan ampunan Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya gampang loh. Satu, berhenti dari maksiatnya. Kedua, menyesal kenapa saya melakukan itu. Yang ketiga, saya tidak akan mengulangi. Itu kalau dosa langsung kepada Allah. Nah, kalau dosa sesama manusia, itu ditambah satu lagi. Pertama, ya wis leren, aja nasirat mau ngrasani ya wis kapok gak ngrasani nek mau tau ngelokne ya wis aku gak bakal ngelokne nek. Yang kedua, menyesal kenapa saya ngelokne sampean. Ketiga, saya tidak akan mengulangi. Ditambah minta maaf. Nah, minta maaf inilah halal bihalal. Ini hadis loh. Mangkana madrimatun liwani madrimatun fal yatahalalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Siapa yang punya kedoliman kepada sesama, min irdihi, tahu ngelokne, tahu maido, tahu melarani, utang sing bayar, enten bener? Utang sing ra genah, utang wong ngekeki to. Kowe iki tuku apa ning pasar? Tuku klambi, lan di rasido. Lama apa? Ya tak nyang ora oleh. Klambi lho njaluk 150. Tak nyang 150 kurang siji lho ora oleh. Lah, duit rupiah. Lho nyang. Iki ngekeki apa utang gak genah. Banyak ini. Ya kowe lho balik. Lek arep to anturmu. Untung regane 350. Itu ming 300, kurang 50. Nah, piye ora duwe? Ayo nyang. Nilai yo ora genah. Rumah tengah ndak wis tapi rumahan. Lah ngopo ora nek laku? Nyambel nang rombok. Kenapa kok nek rombok? Rombok jiko. Dikeki apa utang? Kalau yang punya barang niate ngutangi tekan kiamat utang. Makanya harus jelas. Disitulah perlunya sedaya patula. Menawi wonten ikan dereng halal.
kula nyuwun dipun halalaken. Ini masuk. Kalau yang jelas-jelas utang, kalau boleh diminta halal, nek ning 10.000 dijaluk halal ya oleh. Nek 50.000 Nek 50.000 kan jadi pedagang sing. Nah, kalau itu